Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di pembelajaran prakarya bersama Bu Silva. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, setelah sebelumnya kita ketahui bahwa kerajinan bahan lunak ini ada kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Nah, beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam maupun buatan ini dapat dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Nah, bahan-bahan yang digunakan ini dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing. Nah, misalnya seperti bahan lunak alam itu kan ada jenisnya atau ciri-cirinya dari tanah liat, kemudian dari kulit, dari getah nyatu atau dari clay. Nah, kalau misalnya bahan lunak buatan itu bisa dari polimer clay dan plastisin atau bisa jadi dari lilin gitu ya. Intinya bahan-bahan buatan yang diolah oleh manusia gitu ya, dari bahan-bahan paduan kimia gitu ya, yang intinya akan menimbulkan efek duplikasi seperti bahan-bahan dari alam. Sedangkan kan kalau bahan dari alam itu memang yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau dari lapisan bumi yang bersifat lunak. Adapun teknik yang digunakan ini bervariasi juga. Jadi diantaranya ada membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, dan menggulung. Nah, semua itu disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, terus bagaimana manfaatnya, dan rancangan produk dari kerajinan tersebut. Nah, sebelum membuat kerajinan yang kita perlu pahami itu adalah proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Nah, apa aja sih syarat-syarat perancangan benda kerajinan? Baik, kita akan lihat ya. Di sini yang pertama ini ada kegunaan. Jadi benda kerajinan ini harus mengutamakan nilai praktis. Artinya dia dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Misalnya ketika akan membuat sebuah mangkuk gitu ya. Nah, itu kira-kira fungsinya untuk apa gitu. Oh, misalnya untuk wadah menaruh sayur gitu ya, atau wadah menaruh buah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada kenyamanan. Nah, benda kerajinan ini harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Misalnya, untuk memudahkan kita, cangkir itu didesain yang ada pegangannya gitu ya, agar mudah gitu, agar nyaman kita menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada keluasan. Nah, benda kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Nah, jadi maksudnya gimana? Misalnya kita membuat sepatu nih. Nah, itu harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki gitu. Karena kalau misalnya tidak sesuai ya tidak bisa digunakan. Kemudian ada keamanan. Nah, benda kerajinan ini tidak boleh membahayakan pemakainya. Jadi contohnya, misalnya piring dari serat kelapa itu harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai itu agar tidak berbahaya gitu ya jika digunakan sebagai wadah makanan. Nah, yang kelima ini ada keindahan. Jadi benda yang indah ini sebenarnya mempunyai daya tarik yang lebih dibandingkan dengan benda yang standar atau biasa-biasa aja. Nah, keindahan sebuah benda ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalnya dari keindahan bentuknya, atau hiasan atau ornamennya, kemudian dari bahan bakunya. Nah, karya yang baik itu dapat dihasilkan dengan proses perancangan yang baik pula. Nah, oleh sebab itu proses perancangan karya kerajinan ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini kita bisa lihat alurnya ya. Baik, yang pertama ini dari yang harus kita perhatikan adalah proses perancangannya seperti apa. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan bahan-bahan yang digunakan. Nah, kemudian kita mencari ide dari berbagai sumber gitu untuk mengembangkan dari bahan-bahan yang akan kita gunakan ini. Selanjutnya kita membuat sketsa karya dan kita tentukan sketsa mana yang terbaik yang akan kita gunakan. Kemudian kita kumpulkan alat dan bahan untuk membuatnya. Dan masuklah kita pada tahap pembuatan produk.
Nah, setelah produk itu berhasil dibuat, ini akan melewati evaluasi atau uji coba produk dulu gitu loh. Apakah layak atau tidak. Nah, jika memang layak digunakan, ya akan langsung digunakan. Tetapi jika belum layak, maka akan ada yang dinamakan dengan revisi produk. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kerajinan bahan lunak alam gitu ya. Jadi apa saja sih yang bisa kita buat dari kerajinan bahan lunak alam ini? Baik, kita akan lihat ya. Pembuatan produk kerajinan bahan lunak ini di setiap wilayah itu akan berbeda dengan wilayah yang lainnya. Jadi setiap daerah itu dia biasanya memiliki jenis kerajinan lokal yang berbeda-beda. Jadi ada unggulan setiap daerah biasanya. Misalnya seperti kerajinan di Lombok ya. Nah, ini ada sumber mata pencaharian dari masyarakat daerah ini adalah membuat tembikar atau keramik hitam. Nah, karena apa? Karena disesuaikan dengan bahannya. Di sana sumber daya alaminya yang banyak tersedia ini adalah tanah liat gitu. Jadi tidak heran gitu untuk unggulannya yaitu tadi keramik hitam. Nah, kita akan mempelajari beberapa contoh ya dari kerajinan bahan lunak alam. Oke, ada beberapa contoh. Yang pertama kita bahas ini ada kerajinan keramik. Nah, jadi kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat ini biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Nah, asal kata keramik ini kramos dari bahasa Yunani ya, yang artinya benda pecah belah, yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Jadi tanah liat yang dibakar ya, simpelnya seperti itu. Nah, pada pembuatan keramik ini, jadi tanah liat ini kan memiliki sifat plastis ya, sehingga dia mudah dibentuk gitu. Nah, setelah itu karena bentuknya yang mudah dibentuk itu dibakar dalam tingkat pembakaran yang suhunya sekitar 600 derajat Celcius sampai dengan 1300 derajat Celcius. Sesuai jenis tanah liat. Tanah liat ini bisa menjadi keras, padat, dan juga kedap air gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk. Yang pertama ini bahan produksi pembuatan keramik. Nah, bahan utamanya ya tidak lain tidak bukan adalah tanah liat. Seperti itu ya. Ini tanah liat, ya mungkin kalian juga udah familiar di keseharian kalian untuk melihat tanah liat. Atau misalnya ada yang belum lihat tanah liat. Seperti ini ya, jadi dia plastis gitu, mudah dibentuk karena lunak kan. Dan berasal dari alam. Nah, kemudian yang kedua nih ada alat produksinya. Alat produksi pembuatan kerajinan keramik. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Alat-alat pembuatan kerajinan keramik. Nah, yang A ini namanya adalah butsir. Kemudian yang B ini namanya adalah alat pemotong. Nah, kemudian yang C itu adalah spon. Nah, yang D ini adalah handwheel. Oke. Yang E ini namanya adalah roll. Nah, yang keenam ini atau yang F ini namanya tungku pembakaran. Nah, dan yang G ini namanya kick wheel. Jadi ini pembuatan menggunakan kaki gitu ya. Kalau misalnya tadi kan yang D ini handwheel artinya menggunakan tangan, yang ini. Nah, kalau misalnya yang G ini dengan menggunakan kaki pembuatannya. Oke, selanjutnya ini adalah produk-produk dari pembuatan kerajinan keramik. Ini ada beberapa contohnya. Oke, seperti di sini ada cangkir, kemudian ada juga botol, ada vas hias, ada ini berbagai bentuk hewan ya. Nah, ini ada proses pembuatannya nih. Gimana sih proses pembuatan dari kerajinan keramik ini? Nah, jadi teknik pembentukan kerajinan bahan dari tanah liat ini memang cukup banyak.
gitu ya. Nah, kita akan menambah beberapa wawasan dulu tentang teknik-tekniknya. Yang pertama ini ada teknik pijit. Nah, jadi teknik pijit ini pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat ini dipijit gitu ya. Dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari tangan. Nah, ini ada contoh prosesnya ya. Oke, dari ke 1, kedua, ketiga, nah keempat sampai kelima itu jadinya seperti apa gitu ya. Ini sepertinya kendi mini gitu ya, yang dibuat dengan teknik pijat tekan ini. Oke, kemudian ada teknik pilin. Nah, teknik pilin ini teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara jadi tanah liatnya itu digulung. Jadi akhirnya membentuk pilinan tanah gitu ya, pilinan tanah. Nah, ini seperti ini. Yang ketiga ini ada teknik lempengan. Nah, jadi teknik lempengan atau slab ini teknik pembuatan badan keramik dengan membentuk lempengan. Jadi menggunakan alat yang roll tadi ya, yang seperti ini, alat roll. Oke, nah ini ya, ini rollan seperti ini bentuknya. Oke, jadi teknik lempengan ini akan membentuk lempengan ini menjadi persegi atau silinder gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk silinder seperti ini, kurang lebih bentuknya. Jadi tanah yang sudah di-roll itu dipotong persegi dan digulung membentuk silinder. Oke, atau kalau misalnya dia bentuk persegi, tanah yang sudah di-roll tadi itu dipotong persegi dan dirapatkan masing-masing sisinya. Gini ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat ini ada namanya teknik cetak. Jadi teknik cetak ini teknik pembentukan dengan acuan alat cetak yang digunakan untuk memproduksi produk kerajinan dengan jumlah yang banyak gitu ya. Kalau misalnya yang ketiga contoh di atas ini kan masih manual ya. Ketiga contoh teknik ini masih manual. Kan kalau misalnya teknik cetak, nah ini ada acuan alat cetaknya gitu ya, untuk memproduksi yang relatif singkat dan juga banyak dengan bentuk atau ukuran yang tentunya bisa sama gitu ya. Nah, teknik cetak ini ada dua. Ini ada cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya masih sama-sama menggunakan tangan tapi ada alatnya gitu ya. Jadi nggak murni dari tangan gitu. Dari kelihayan tangan tapi dibantu dengan alat cetak. Oke. Kemudian ada teknik putar. Nah, kalau teknik putar ini jadi teknik pembuatan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki. Nah, tadi namanya kick wheel. Nah, hasil dari kerajinan keramik yang sudah dibentuk itu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan saja dulu. Nah, jika sudah kering, karya ini dapat dibakar menggunakan tungku keramik dengan bahan bakar yang bervariasi pula, seperti gas, kayu, minyak tanah, ataupun listrik. Nah, keramik ini juga kita dapat percantik ya, untuk lebih estetik kita dapat beri dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama. Nah, kemudian jika keramik dari tanah liat bakaran tinggi ya, jadi telah melewati bakaran yang pertama tadi, itu dapat dihias dengan ada namanya pewarna glazer. Nah, jadi glazer ini adalah lapisan keras yang berkilau pada lapisan produk keramik gitu ya. Jadi jika menggunakan pewarna ini, keramik itu harus dibakar secara khusus. Jadi dibakar pada suhu 900 derajat Celcius dulu, lalu diglasir dan dibakar kembali hingga suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Nah, ini bentuknya. Baik, setelah pembahasan mengenai kerajinan tanah liat, kita akan memasuki pembahasan mengenai kerajinan kulit nih.
Oke, jadi sejak zaman dahulu ini sudah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit. Nah, contohnya ini seperti wayang ya, atau yang dikenal dengan wayang kulit. Nah, wayang kulit ini sendiri bahkan oleh UNESCO ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa Indonesia yang tentunya perlu kita lestarikan. Nah, baik, kita akan langsung lihat ya bagaimana sih ini ya produksi dari pembuatan kerajinan kulit ini. Yang pertama kita akan tahu dulu bahan pembuatan dari kerajinan kulit itu sendiri apa gitu ya. Nah, jadi untuk membuat kerajinan kulit ini menggunakan bahan yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau gitu. Nah, yang kulitnya ini yang sudah tersamak gitu ya. Jadi kulitnya ini setelah dibersihkan ya, dicuci bersih gitu, itu kemudian akan dijemur dulu, dikeringkan di bawah sinar matahari. Yang kemudian nanti setelah kering ini akan dibersihkan gitu ya dari bulu-bulu atau kotoran yang menempel. Nah, alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit ini ada pahat ya. Jadi tekniknya itu ada teknik pahat nih. Teknik pahat yang khusus kulit tapi ya pahatnya. Kemudian ada plong namanya atau pembolong kulit. Kemudian menggunakan mesin jahit, gunting, dan jarum jahit yang juga khusus untuk kulit gitu ya. Karena akan berbeda gitu ya jarum jahit kain yang digunakan untuk kain pakaian dengan yang kulit. Oke, selanjutnya ini adalah produk-produknya nih dari kerajinan kulit. Jadi nggak cuma wayang gitu ya, tapi bisa juga membuat karya lain nih, misalnya seperti tas dari kulit atau sepatu dari kulit. Oke, nah adapun ini ya proses pembuatannya. Nah, jadi kulit yang digunakan ini adalah jenis kulit mentah ya atau split gitu. Jadi kulit mentah ini langsung digunakan gitu. Atau kalau misalnya yang dinamakan kulit split itu harus diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Nah, pertama-tama kulit ini direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak. Nah, kemudian direntangkan atau dipentangkan gitu ya dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Nah, selanjutnya kulit tersebut ini kita jemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Kulit yang sudah kering ini segera kita tipiskan dengan cara dikerok. Jadi bagian yang dikerok itu adalah bagian rambut atau bulu-bulu halus yang ada di bagian luar dan juga sisa-sisa daging yang masih melekat di bagian dalamnya gitu ya. Nah, kulit ini dikerok dengan menggunakan pisau atau petel sedikit demi sedikit secara hati-hati gitu ya. Jadi untuk bisa menghasilkan kulit yang berkualitas gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah proses pembuatan kerajinan dari wayang kulit ya. Oke, jadi yang pertama ini tadi kulit dikerok, kemudian dicuci dan dijemur di bawah sinar matahari gitu ya. Secara merata gitu ya, agar keringnya secara merata. Kemudian nah kulit ini setelah dikerok, dicuci dan dijemur ini seperti ini nih penampakannya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kulit diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat mengikuti pola. Nah, jadi dibuat dulu polanya. Nah, kemudian dibentuk menggunakan teknik pahat. Nah, selanjutnya kulit diberi warna sesuai dengan karakter wayang kulitnya nih, apa gitu ya. Nah, kalau di sini ini tokohnya adalah Kresna gitu ya. Jadi wayang kulit Kresna ini sudah siap dimainkan ini ya. Contoh hasil akhirnya. Keren ya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.